apa karakter-karakter Islami itu? Nah, kemudian kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab ya tadi ya atas pendidikan anak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan menjawab pertanyaan tadi pendidikan anak di dalam Islam. Nah, mungkin pertama kita bahas dulu soal pendidikan anaknya ya. Apa sih definisi pendidikan itu sendiri? Dalam hemat kami, pendidikan itu adalah suatu upaya yang sadar dan terencana untuk mentransformasi ilmu pengetahuan apapun ya, juga nilai-nilai baik ke dalam diri seorang anak didik. Nah, nilai-nilai baik ini mencakup banyak hal lah, yang rasanya nilai-nilai baik ini pasti sifatnya universal ya dimanapun. Nilai-nilai baik pasti di semua lembaga pendidikan, apakah itu pendidikan Islam atau di luar Islam, pasti punya nilai-nilai baik yang ingin ditanamkan pada anak didik, misalnya kejujuran dan sebagainya. Nah, sekarang apa yang membedakannya dengan pendidikan Islam? Nah, ketika kita bicara pendidikan Islam, kita menambahkan nilai-nilai baik itu dengan kesadaran si anak didik bahwa ketika dia melakukan nilai-nilai baik itu adalah juga salah satu bentuk penghambaannya kepada Yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia melakukan bertindak jujur, kemudian berintegritas, tidak serta-merta karena itu hanya sekedar baik, tapi juga dia menyadari bahwa itu adalah perintah Allah gitu. Jadi penghambaan dia kepada Allah, sehingga waktu dia melakukan nilai-nilai baik atau menjauhkan hal-hal yang buruk, dia tahu persis bahwa itu adalah bentuk penghambaan dia kepada Allah. Baik, dalam hemat kami, output yang kita inginkan dari pendidikan kan tentunya tadi itu, anak mempunyai keilmuan yang cukup dan juga menjadikan nilai-nilai baik itu menjadi bagian dari dirinya. Nah, itu outputnya secara umum. Jadi kita kembali ke definisi yang awal tadi. Nah, sementara itu output dalam pendidikan Islami tadi itu sama seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa ketika dia melakukan hal-hal yang baik, dia tahu persis bahwa itu tidak hanya ansih berbuat baik. Karena kita lihat kan di luar sana orang-orang, katakanlah orang-orang barat, mereka juga punya beberapa hal nilai baik yang mungkin lebih dari kita gitu. Bahkan saya teringat dulu ada salah satu ulama Mesir yang bilang bahwa saya melihat Muslim justru di negara-negara yang non-Muslim seperti itu. Karena beliau melihat keteraturan, kebersihan, dan sebagainya. Jadi artinya nilai-nilai baik itu nggak cuma di dalam pendidikan Islami diajarkan, di luar pun diajarkan. Tapi kembali tadi itu, anak-anak secara output harus menyadari bahwa yang dia kerjakan itu nilai-nilai baik bukan hanya sekedar yaitu menjaga kebersihan, berempati, berintegritas, dan sebagainya, ansih karena itu saja. Tapi sebagai bentuk penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi ketika dia melakukan hal baik, dia tahu persis bahwa itu adalah perintah Allah gitu. Ketika dia menjauhi larangannya, dia tahu persis bahwa Allah nggak senang kalau dia kerjain itu. Baik, mungkin kalau kita bicara sukses ya, setiap orang tua mungkin ya merasa kesuksesan anak itu berbeda-beda. Ada yang merasa anaknya sukses itu kalau misalnya mencapai kemandirian tertentu, baik secara finansial, mungkin yang biasa orang-orang katakan sukses itu kan finansial ya. Ada juga yang merasa anaknya sukses itu kalau dia bisa menduduki jabatan tertentu, mendapat posisi yang tinggi katakanlah dalam masyarakat, itu dianggap sudah sukses gitu. Ada juga mungkin orang tua yang sukses itu
dikatakan ketika anaknya itu well known atau dikenal banyak orang. Bisa aja kan seperti itu ya. Tapi sebenarnya orang tua itu paling kepingin anaknya itu bahagia. Kalau saya ya, dalam hemat saya tuh orang tua tuh sebenarnya pengen anaknya tuh bahagia. Ya kan, kalau misalnya sukses tapi nggak bahagia tuh buat apa? Yang paling diinginkan orang tua itu anaknya bahagia, dunia dan akhirat gitu. Nah sekarang gimana sih supaya bisa meng-create anak-anak atau pribadi-pribadi dewasa yang bahagia gitu. Nah kalau dalam Islam kan dikatakan bahwa sebaik-baik kamu adalah yang banyak manfaatnya buat orang lain. Nah anak-anak tuh dari kecil kalau kita didik untuk di frame itu, mereka nanti akan merasakan kebahagiaan itu ketika ia punya manfaat buat orang lain. Jadi bahagianya itu ketika dia berbuat sesuatu. Walaupun setiap anak-anak itu mungkin kebermanfaatannya buat orang lain kapasitasnya beda-beda ya. Kita nggak bisa menyamakan satu anak gitu, misalnya dia bisa menjadi leader. Nggak semua orang tuh bisa jadi leader. Kalau semua jadi leader, siapa yang jadi pengikut kan gitu. Jadi semua dengan kapasitasnya masing-masing. Mungkin ada anak yang bermanfaat, ya cuman di lingkungan kecil. Dia bermanfaat untuk keluarganya, misalnya orang tuanya sakit, ngurusin, terus keluarganya perlu diantar ke sini. Dia ada manfaatnya lah gitu. Tapi ada juga anak-anak yang bermanfaat di lingkup yang lebih besar ya dengan kapasitasnya dia. Ada juga yang bermanfaat lebih besar lagi gitu, secara bisa memimpin organisasi, kemudian juga bisa menjadi pejabat publik. Nah, itu kita tidak bisa paksakan ya, karena setiap individu itu punya kapasitas yang berbeda-beda. Tapi paling tidak ketika dia merasakan dirinya bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan di lingkungan terkecil, dia itu bisa merasakan kebahagiaan. Yang boleh kita katakan kita punya anak yang sukses lah kalau dia bisa berbahagia dengan kondisi dirinya gitu. Nah jadi intinya adalah dalam pendidikan Islam, dalam hemat kami itu kita bisa menganggap seorang anak itu sukses ketika dia bisa merubah karakternya dari yang tadinya kurang menjadi lebih. Dari yang tadinya mungkin tidak baik menjadi baik. Dari yang baik menjadi lebih baik. Dari yang tadinya mungkin ya standar-standar aja, terus dia bisa meningkatkan, bisa membawa dirinya menjadi seseorang yang bermanfaat. Paling enggak bagi keluarganya dan lebih jauh bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Nah, tentu saja manfaat ini berbeda-beda. Ada yang mungkin ada orang yang bisa memaksimalkan potensi kemanfaatannya dari segi hartanya, ya. Ada juga yang dari segi tenaganya, ada juga yang dari segi pikirannya, gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kapasitasnya berbeda-beda. Tapi yang jelas bagaimanapun keadaan mereka menyadari bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu, mereka juga harus bermanfaat buat orang-orang sekitarnya. Pernah ada satu kalimat yang saya dengar ya, it takes a village to raise a child. Jadi memerlukan orang satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Jadi ada satu cuplikan film lah, ketika seorang anak diajak sama ibunya ya, atau orang tuanya digandeng gitu di jalan, kemudian tahu-tahu terlepas dari tangan orang tuanya. Ini anak kan belum tahu ya, belum tahu bahaya nih mobil seliuran, dia nggak tahu. Nah terus dia lari lah. Nah kemudian apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya itu mereka bahwa si anak ini dalam bahaya. Si anak dalam bahaya. Ada yang lagi pegang belanjaan, dilempar belanjanya, berusaha mengejar si anak ini kan. Kemudian yang naik sepeda turun menyelamatkan, terus tahu-tahu istilahnya menggrab gitu loh. Kayak meluk si anak sampai akhirnya dia terselamatkan dari kecelakaan mobil ini. Nah kemudian ibunya ya menghampiri dan mengucapkan terima kasih sama orang-orang yang ikut berusaha menyelamatkan anaknya. Jadi yang kita bisa ambil pelajaran dari situasi ini adalah bahwa nggak cukup gitu, cuman orang tua. Tapi itu tadi memerlukan orang sekampung untuk ngebesarin anak, menyelamatkan dia gitu dari bahaya dan sebagainya. Makanya itu ketika kita mendidik anak, kita nggak cuma mendidik anak kita aja, tapi anak-anak di sekeliling kita juga, terus juga orang-orang tua di sekeliling kita juga, supaya semuanya sadar gitu dengan
bahaya yang mungkin menjerumuskan anak ini gitu. Jadi kita juga ngeh sama urusannya anak orang lain gitu. Apa sih kira-kira kalau kita lihat ada anak teman kita yang mungkin berteman dengan orang-orang yang nggak sepatutnya, kita bukannya mau ikut campur, tapi paling enggak kita ngasih clue, mungkin orang tuanya terlewat dari menyaksikan si anak tersebut bergaul dengan yang tidak sepatutnya. Jadi semua orang harus concern sama si anak tersebut. Nah, baru itu kita bisa membesarkan seorang anak gitu. Nah, kemudian kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab ya tadi ya, tentu saja orang tua. Orang tua itu yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Kalau kita bicara guru itu hanya berapa persen sih dari waktu yang ada gitu untuk mentransformasi ilmu dan nilai-nilai. Iya, guru memang informasi secara kognitif, misalnya mengajarkan rukun Islam ada berapa gitu, kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau nilai-nilai itu selain dari guru juga dari orang tua, karena orang tua yang paling banyak waktunya untuk anaknya. Nah, tentu kontribusi orang tua ini juga mengikut sesuai umur. Misalnya kalau anaknya masih kecil, umur toddler gitu, baby atau toddler ya, di bawah 5 tahun, itu tentu saja ibu memegang peranan penting ya, karena anak umur segitu kan perlu dekapan, perlu belayan, kehangatan, jadi dia merasa dicintai. Ayah juga loh, bukan berarti saya bilang ibu peran penting, bukan ayah berarti terus nggak penting, enggak, ayah juga perlu bermain dengan anak, misalnya si ayah hal-hal yang sifatnya lebih fisikal, gitu kan, main di luar, kejaran, tangkapan bola, itu penting. Jadi anak bukan cuman dapat dekapan hangat, tapi juga motorik kasarnya juga terlatih. Kemudian juga misalnya di satu umur tertentu lagi, katakanlah umur SD gitu ya, atau remaja, itu juga ibu sama ayah perlu ada perannya masing-masing. Ibu misalnya jadi teman curhat gitu kan, anak misalnya mah tadi di sekolah begini begitu, nah si ayah misalnya ngasih solusi, beda loh kalau ayah ngasih solusi tuh beda ya, jadi kayak lebih firm, anak itu lebih firm gitu, lebih pede kalau ayah tuh ada di sampingnya. Nah kemudian juga apalagi waktu usia dewasa muda, ketika umur 18-20 tahun kuliah, itu ayah benar-benar jadi tempat anak tuh bertanya gitu. Terus ibu juga jadi penenang. Nah itu tadi makanya saya sebutkan bahwa kontribusi yang paling bertanggung jawab lah, ambil peran itu orang tua, nggak bisa tidak gitu. Kalau ingin menanamkan karakter Islamiyah di lingkungan rumah, tentu saja dengan pembiasaan dan contoh gitu. Karakter terbentuk itu kan dari pembiasaan, dari kecil, dan contoh. Misalnya nih, kita katakanlah mau bicara soal pembiasaan sholat. Nah orang tua nggak bisa misalnya nyuruh anaknya lagi nonton TV, ayo sholat gitu kan. Sementara atau ibunya sambilan gitu, nggak bisa seperti itu. Nah tapi orang tua juga ambil proaktif ya, misalnya katakanlah ayah atau ibunya menyiapkan dulu sejadah, ibunya udah pakai mukena, ayahnya udah pakai peci, udah ready, baru deh ngajak anaknya. Jangan waktu ngajak anaknya, dianya juga masih asik sendiri gitu kan. Jadi anak menganggap gitu kan, nggak terlalu ini. Tapi kalau orang tuanya udah ready, udah dikondisikan, anak pasti insya Allah serta-merta ikut gitu, pembiasaan. Itu yang hal-hal sifatnya ritual. Misalnya kayak kebiasaan untuk melakukan sholat berjamaah. Nah itu dari kecil itu harus ditanamin. Susah kalau sudah agak-agak ABG baru kita mulai mau yuk sholat jamaah yuk sama Abi misalnya. Ya susah, tapi kalau dari kecil justru mereka malah nanya, mana nih Abi kok belum pulang, kita jamaah nggak gitu kira-kira. Jadi kalau udah dari kecil mereka akan merasa itu memang udah bagian dari dirinya yang ya udah otomatis, namanya juga pembiasaan kan. Terus juga misalnya baca Quran setelah maghrib, ya kan? Setelah subuh misalnya habis sholat membawakan wirid-wirid atau apa, itu bukan sesuatu yang bisa dikerjakan dengan serta-merta terus jadi, enggak. Harus dibiasakan dari kecil. Bahkan dari anak itu katakanlah baru bisa merangkak, biar aja dia gitu di depan orang tuanya lagi sholat, lagi ini,
ya kan, dengan gerakan-gerakan yang seadanya. Nah, akhirnya dia tahu bahwa ada ritual-ritual dalam keluarga yang memang itu udah menjadi bagian dari keluarganya. Misalnya sholat sunnah berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Kalau zuhur sama asar agak sulit ya, kalau untuk sekarang ini di rumah. Tapi paling enggak subuh dengan maghrib. Kemudian juga ritual-ritual setelah sholat. Misalnya baca wirid atau Quran, katakanlah cuma 1 halaman. Nah, anak juga jangan dibebani sama hal-hal yang sifatnya berat banget gitu. Jadi yang penting mereka melakukan yang sedikit tapi rutin. Nanti dengan seiringnya waktu baru kita tambah. Kita tambah dengan bacaan ini lagi, dengan bacaan ini lagi. Jadi itu gradually nambahnya. Sampai akhirnya mereka merasa itu ya udah otomatis aja seperti mereka mandi, sikat gigi, kayak gitu loh. Ya, jadi nggak bisa tiba-tiba. Itu satu hal untuk yang kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya ritual. Nah, sekarang kalau karakter-karakter Islami, apa sih karakter-karakter Islami itu? Sebenarnya karakter-karakter Islami itu juga karakter-karakter yang diharapkan orang pada umumnya. Bukan cuma orang Islam yang mengharapkan karakter ini gitu. Tapi tadi bedanya tadi ya, cuman ketika mereka melakukan karakter Islami ini mereka tahu bahwa ini bagian dari perintah Allah gitu. Nah, apa sih karakter-karakter Islami yang saya katakan tadi juga sebenarnya ya secara umum manusia ingin karakter-karakter seperti ini. Misalnya kebersihan, disiplin ya, menghargai waktu. Nah, ini saya perlu garis bawah ini menghargai waktu yang tadi saya katakan. Kita harus biasakan anak-anak kita tuh menghargai waktu gitu. Juga soal amanah, jujur, memegang janji. Kita janjian sama orang nanti ya ketemu jam 11. Baru datang misalnya setengah 12. Katakanlah 10-15 menit itu masih dalam batas toleransi. Kalau orang-orang barat sana mereka berjanji itu jam 11, ya kan? Itu 15 menit sebelumnya sudah hadir. Jadi ketika jam 11 benar-benar sudah on gitu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau kita kan belum terbentuk kebiasaan seperti itu. Tapi saya percaya kalau setiap rumah mengajarkan anak-anak seperti itu insya Allah nanti bisa menjadi satu karakter yang kita bangun bersama gitu. Ibaratnya kalau alasannya macet, itu udah bukan alasan ya, karena di Jakarta memang seperti itu. Berarti kalau macet artinya 1,5 jam sebelumnya sudah harus jalan gitu. Jadi itu yang saya maksud tadi itu menghargai waktu ya. Kemudian kedermawanan. Dari kecil kita ajarkan mereka untuk biasa sharing. Misalnya bawa makanan, kamu lebihin sedikit ya, nanti bisa bagi-bagi sama temannya misalnya. Nah, kemudian juga empati ya kan, dengan penderitaan sesama gitu. Bicara yang sopan. Nah, kita kan sedih sekarang ini anak-anak banyak yang bicaranya ya mengikut apa yang memang sedang ada di internet gitu. Nah, itu tentu harus kita begitu kita mendengar langsung kita koreksi gitu. Ini nggak seperti itu nak ngomongnya misalnya. Nah, kemudian juga menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Terus terang anak-anak sekarang memang ya mungkin sebagian kecil, saya tidak menyatakan seluruhnya, tapi mungkin penghormatan kepada yang lebih tua sekarang udah agak lebih kendor ya. Jadi kurang sungkan. Kalau kita kan zaman dulu kalau orang tua walaupun bukan orang tua kita sendiri tapi kan maksudnya punten Bu, ini maaf, permisi. Kalau sekarang kayaknya lebih loose. Nah, kayak gini harus ditanamkan dari rumah. Nggak bisa dari luar. Harus dari rumah. Dari contoh orang tua. Anak-anak nggak bisa cuma sekedar bilang, kamu mesti sopan ya, kamu ini. Orang tuanya bagaimana? Bagaimana mereka berinteraksi di antara suami istri, di antara keduanya? Bapaknya ngebentak ibunya nggak kalau punya masalah? Iya, memang pasti anak-anak juga tahu bahwa dalam suatu waktu adalah masalah di antara orang tuanya. Tapi bagaimana kedua orang tuanya itu menghandle masalah di depan anak-anaknya? Berargumentasi secara sehat. Enggak, piring terbang lah yang apa seperti itu ya. Jadi argumentasi sehat. Misalnya gitu, waduh saya kurang suka deh kalau kamu begini. Iya nih tadi Umi kayaknya begini deh, Mi Abi kurang suka deh. Nah itu anak-anak belajar. Ketika mereka juga punya masalah, mereka nggak akan langsung mereka belajar gitu. Untuk bersikap bagaimana menghandle masalah secara boleh dibilang anggun lah ya gitu, jangan berlebihan. Nah, seperti itu. Baik, saya akan menjawab dari point of view-nya orang tua ya. Saya sebagai orang tua kepengen guru-guru tuh gimana sih, punya kualifikasi seperti apa sih kan gitu ya.
Kalau secara umum, tentu saja kita berharap guru-guru yang benar-benar bisa mentransfer ilmu kepada anak-anak kami gitu, yang menguasai materi yang akan disampaikan dan juga menguasai kelas itu. Jadi guru yang pede gitu loh, ya kan? Jadi jangan sampai gurunya itu malah kelindes sama anak didik gitu. Jadi dia benar-benar menguasai materi dan kelas. Tapi juga dia mau mengupgrade dirinya. Jadi ketika saya milih katakanlah lembaga pendidikan untuk anak-anak gitu, kita lihat juga ini guru-guru mereka selalu ada pelatihan gak sih? Selalu ada upgradean gak sih buat guru-guru mereka? Apa cuman ya udah begitu aja gitu sampai 20 tahun ya begitu aja? Enggak. Tapi kita lihat lembaga-lembaga yang benar-benar mau mengupgrade guru-gurunya, mengadakan pelatihan secara berkala. Nah, terus juga yang lebih penting dari itu, tentu saja kita berharap guru-guru yang benar-benar bisa menjadi teladan buat anak-anak kita. Jangan sampai kita lihat kok gurunya malah begitu sih cara bicaranya misalnya. Atau kok gurunya sembarangan sih malah diam-diam buang sampah gitu kan asal ini aja, itu juga kan nggak kita inginkan ya. Nah, mungkin di tiap jenjang usia juga kita berharap guru-guru yang kualifikasinya tuh lebih spesifik. Misalnya untuk anak-anak yang TK atau toddler, pastikan kita memerlukan guru-guru yang benar-benar sabar sama anak-anak tuh, ya. Terus juga joyful, asik gitu loh, ceria gitu kan. Kalau ngajarin anak-anak nggak pernah senyum gitu, ya nggak ini deh anak-anak nggak bisa masuk gitu. Tapi kan yang joyful, anak-anak untuk usia TK yang ceria gitu kan. Bisa menguasai ketika mereka resah dan sebagainya. Nah, kemudian untuk anak-anak yang remaja, kita pingin tuh guru-guru yang bisa jadi tempat curhatnya mereka gitu. Memang sih diharapkan curhat sama orang tua masing-masing ya, tapi kan guru juga orang tua kedua, katakanlah seperti itu. Jadi guru tuh, kita sih harapin guru bisa mengetahui suasana kebatinan si anak. Jangan cuma mau transfer ilmu, tapi juga tanya nih anak kenapa ya, kok kayaknya lagi murung gitu. Kita tanyain, kita deketin, kamu ada masalah apa gitu. Jadi menunjukkan perhatian, karena kan anak-anak ABG senangnya curhat ya. Kalau mereka nggak curhat ke orang tua, ke guru, mereka curhat ke peer groupnya, yang mana bisa jadi solusi yang dikasih bisa keliru atau salah arah gitu. Nah, kemudian untuk anak-anak yang lebih besar, katakanlah yang mungkin tingkatannya SMA atau menjelang kuliah, tentu kita harapin guru-guru yang bisa jadi teman diskusi yang asik. Yang asik gitu loh. Gimana sih teman diskusi asik? Anak-anak bisa nyampain pendapatnya apa aja yang mungkin boleh jadi di kacamata kita, lah kok mikirnya kayak gitu. Tapi biarin aja dia keluarin gitu. Terus kita kasih arahan. Kita biasakan berdiskusi secara argumentatif. Sampai mereka bisa menyadari sendiri bahwa oh iya ya ternyata pandanganku tuh kurang tepat ya gitu. Jadi jangan kita yang kamu salah, bukan gitu. Tapi mengarahkan mereka untuk sampai pada kesimpulan bahwa oh iya ternyata ada pandangan lain ya yang lebih baik daripada yang aku pikirin gitu. Atau oh ternyata pendapatku keliru ya gitu. Nah jadi seperti itu saya rasa kualifikasi yang kita orang tua harapkan guru-guru miliki untuk setiap tingkatan anak-anak kita. Ya, hambatannya memang kita hidup di dunia yang berbeda dari anak-anak kita sekarang ya. Ketika para guru-guru ini besar, dunianya berbeda gitu. Terutama apalagi seperti saya nih kayaknya jauh banget gapnya gitu sama anak-anak didik yang baru bermunculan. Mereka hidup tuh sudah melek internet, melek teknologi. Udah kayak tinggal enak aja tuh tangannya memindahkan scroll dan sebagainya itu. Sementara kita lama ya kalau mau itu memang jadi hambatan terus terang buat terutama mungkin yang seusia saya ya. Tapi kan itu tidak jadi alasan. Sekarang juga banyak guru-guru yang lebih muda dari kita gitu kan, yang mereka juga mungkin sudah melek teknologi. Tapi sekali lagi ketika kita punya hambatan guru-guru, mau tidak mau kita yang menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang gitu. Karena kalau kita tidak belajar, tadi solusinya ya belajar. Guru-guru juga harus mau mengupgrade diri. Kalau tidak mengupgrade diri, terutama hal-hal yang terkait dengan internet atau media sosial, kita nggak bisa catch up anak-anak kita. Apalagi ketika misalnya
ada hal-hal yang sifatnya viral. Yang katakanlah kalau viral itu ibaratnya nih, kalau jangankan anak-anak ya, kadang-kadang orang-orang tua aja terutama yang generasi lama menganggap viral itu sesuatu yang benar gitu. Itu sumber berita yang benar, padahal kan enggak. Jadi kita tuh kalau mengerti hal itu paling tidak artinya kita update gitu loh. Apa sih yang lagi viral sekarang? Kuping kita buka juga gitu. Mata kita lihat gitu. Apa sih yang sekarang viral nih di YouTube, di IG ini. Sehingga ketika kita tahu bahwa ini berbahaya buat anak-anak, kita bisa mendiskusikannya bersama. Kita bawa ke dalam diskusi di rumah, di kelas. Kita bawa, kita tahu. Nanti kan anak-anak begitu kita ngomong, update juga ya Umi atau Bu Guru misalnya, update juga ya, iya dong gitu, gini-gini. Kita diskusi, menurut kamu itu benar gak sih kayak gini-gini? Kadang-kadang, percaya gak? Kadang-kadang anak-anak itu lebih bijak loh dari kita yang udah ngelewatin masa hidup di zaman internet. Mereka tahu bahwa itu tuh bukan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi cuma buat rame-ramean aja. Malah kadang-kadang kita orang tua yang baper gitu. Tapi tetap harus didiskusikan. Karena kalau mereka mencerna hal-hal yang viral ini tanpa ada filter, ya kalau terus-terusan kan dikhawatirkan akan jadi sesuatu juga yang bisa jadi mereka yakini kebenarannya gitu. Jadi kita tadi itu hambatannya untuk generasi yang lama ya kekurangfahaman terhadap teknologi dan kurang update tentang isu-isu di media sosial. Tapi solusinya juga ya mau nggak mau harus belajar, harus membuka diri. Walaupun kita juga tertatih-tatih, tapi ada niat untuk belajar. Hemat kami ya, betul ada pendapat sebagian orang bahwa pendidikan umum itu ya urusannya dunia gitu kan. Pendidikan agama itu urusannya akhirat. Padahal keduanya itu tidak terbagi secara hitam putih begitu ya. Artinya ketika kita belajar yang katanya pendidikan dunia, sebenarnya itu semua bisa ada unsur ukhrawinya gitu. Begitu juga orang yang belajar pendidikan agama, ketika mungkin boleh jadi penerapannya keliru, malah jadi lebih sifatnya ke duniawi. Berapa banyak yang kita lihat para katakanlah orang-orang yang ibaratnya berkecimpung di kehidupan dunia misalnya ya, bisnismen atau ahli nuklir katakanlah. Tapi mereka membawa ilmu mereka itu ke arah yang memang nanti berguna untuk kehidupan akhiratnya. Memangnya kita nggak perlu bisnismen yang handal. Kita nggak perlu dana untuk mengembangkan dakwah, perlu juga kan. Jadi ketika mereka bisa bawa itu misalnya digunakan untuk kemanfaatan akhiratnya, ya jadilah dia urusan yang bersifat ukhrawi gitu, akhirat. Terus kita juga bisa lihat kan, ada juga orang-orang yang mungkin terdidik katakanlah secara agama, tapi kemudian menggunakan itu justru malah ke hal-hal yang berbau duniawi. Ada juga misalnya ketika menjelang pemilu, ada misalnya ulama-ulama yang menggunakan ayat-ayat untuk memperkuat kandidat tertentu. Jadi menurut saya dikotomi ini nggak bisa hitam putih ya, karena sesungguhnya semua hal yang kita pelajari di dunia ini, pendidikan yang katakanlah bersifat umum, itu juga kita harapkan si anak didik punya nilai-nilai Islam di dalamnya. Ya tadi itu ketika dia menjadi ahli-ahli nuklir, ahli usaha, kemudian ahli matematika, itu semua digunakan untuk tadi itu kepentingan akhirat gitu. Yang tadi saya jelaskan di awal ya, kemanfaatan itu tadi. Nah itu pasti membawa nilai-nilai ukhrawi gitu. Tapi juga karena orang tuh perlu gitu, nggak semua orang harus jadi ustadz. Dan bakat orang tuh beda-beda kan. Ada orang yang memang berbakat untuk berdakwah atau apa gitu kan, mengajak orang. Itu kan suatu keahlian tertentu juga yang nggak semua orang bisa. Ada orang yang mungkin dia nggak bisa ngajak orang buat berbuat baik, tapi dia berbuat baik dengan caranya sendiri. Misalnya mengembangkan teori-teori apa yang berguna untuk kehidupan kemanusiaan gitu. Nah terus yang jelas saya rasa nggak perlu ada dikotomi yang hitam putih tadi itu. Jadi semua hal
bisa bermanfaat untuk urusan agama dan akhirat kita. Gitu. Jadi jangan kecil hati orang-orang yang tidak belajar agama secara khusus. Semua punya porsinya masing-masing gitu. Kita nggak tahu penilaian Allah tuh mana yang nanti yang benar-benar jadi manfaat untuk dirinya gitu ya dan masyarakat sekitarnya. Tapi yang saya mau tekankan, yang sudah pasti kewajiban kita sebagai muslim tadi itu, kita semua berkewajiban untuk belajar ilmu-ilmu agama yang diperintahkan oleh Rasul ya, semoga saya tidak salah menyebut. Yang pertama adalah akidah, kemudian fikih dan akhlak. Kalau 3 hal itu wajib. Mau dia mau jadi ahli apapun, dokter, insinyur apa, tetap harus belajar fikih, akidah dan akhlak. Yang dasar ya, tidak harus menjadi expert di bidang itu. Kalau expert ya itu udah urusannya orang-orang yang belajar agama memang. Tapi fikih dasar, akidah dasar, akhlak yang dasar-dasar itu harus tahu. Semua muslim tuh wajib tahu, wajib hukumnya. Tapi kalau di luar itu adalah pilihan. Kita mau jadi dokter kah, mau jadi insinyur kah dan lain sebagainya, itu pilihan. Jadi saya kira dalam batasan tertentu itu nggak ada dikotomi, semua sama, semua orang harus belajar fikih, akidah, akhlak. Artinya ilmu-ilmu agama harus tahu. Mau dia nanti melakukan perjalanan pendidikan seperti apa. Tapi kemudian mungkin di tahapan yang lebih lanjut baru nanti betul bahwa ada seperti spesialisasinya. Dengan tetap membawa nilai-nilai tadi yang dipelajari di awal. Ya kan, waktu di dasar kan ini semua belajar nih, fikih, akhlak, akidah ya. Itu kan belajar. Tapi di satu titik mungkin yang satu lebih spesifik nih jadi ulama, yang satu lagi belajar ilmu-ilmu lain. Tapi yang tadi belajar ilmu-ilmu lain, dia akan membawa ini nilai-nilai Islam yang dasar ini. Itu harus dibawa. Sambil dia terus nanti mendengarkan arahan-arahan para ulama tadi gitu. Jadi dikotominya tuh nggak dikotomi yang saklek gitu ya. Jadi selalu nilai-nilai agama itu akan dibawa dalam kehidupan selanjutnya.